kami dari kelompok 5. Di video ini kita akan membahas terkait model dari Volcar. Iya, jadi Volcar ini lagi berusaha ningkatin penjualan di kota-kota besar di Indonesia. Tapi masalahnya walaupun teknologi canggih, masih banyak konsumen yang ragu untuk beli. Bener banget, kebanyakan harganya mahal dan tempat chargingnya yang terbatas. Menurut kalian sebenarnya apa sih yang mempengaruhi keputusan orang untuk membeli mobil listrik? Dari faktor budaya dulu ya, di Indonesia ini masih banyak sekali orang menggunakan mobil bensin. Jadi mobil listrik itu dianggap hal baru. Jadi orang tuh masih ragu-ragu gitu, apalagi orang tua ini biasanya memilih mobil yang biasa dipakai. Benar, jadi walaupun mobil listrik lebih modern, tapi belum jadi kebiasaan. Jadi orang-orang masih ragu deh. Kalau dari faktor sosial gimana? Di lingkungan juga ngaruh banget, contohnya kayak teman atau keluarga kita yang sudah menggunakan mobil listrik. Jadi kita lebih tertarik menggunakan mobil listrik. Terus juga sekarang banyak banget influencer yang banyak menggunakan mobil listrik. Itu bisa bikin orang mikir kayak, wah keren juga ya, kayaknya worth it. Terus faktor pribadi Itu seperti penghasilan, kebutuhan, dan juga gaya hidup. Jadi kalau semisal orang dengan penghasilan tinggi itu lebih memungkinkan untuk beli ya. Iya, karena harganya lebih mahal. Apalagi orang yang suka teknologi itu biasanya lebih tertarik. Kalau dari psikologis, menurut aku masih banyak yang takut sih. takut dalam hal apa? Kayak takut baterainya cepat habis, atau takut ribet kalau mau ngecas. Tapi ada juga yang termotivasi karena ingin menghemat bensin dan juga ramah lingkungan. Faktor tersebut itu dapat mempengaruhi pembelian. Kalau menurut kalian pembelian mobil listrik ini termasuk kategori keputusan apa sih? Kalau menurut aku itu termasuk kompleks buying behavior. Kenapa bisa dibilang kompleks? Karena harganya mahal, risikonya tinggi, dan juga orang gak langsung beli. Biasanya mereka tuh cari info terlebih dahulu, nonton review, dan juga tanya kepada orang yang udah pernah pakai. Dan biasanya juga dibandingin sama mobil bensin. Dan itu prosesnya tuh panjang, nggak bisa langsung ambil keputusan itu. Iya, karena kalau salah pilih itu bakal lebih besar. Terus gimana sih proses orang bisa sampai mutusin untuk membeli mobil listrik? Jadi yang pertama itu ada program yang namanya Reputation. Jadi kita tuh sadar akan kebutuhan dengan melihat harga bensin yang naik, ataupun kita ingin hidup dengan ramah lingkungan. Setelah itu kita mulai cari informasi kayak browsing di internet, lihat YouTube, dan baca review. Terus kita masuk ke tahap evaluasi alternatif. Di sini mereka bandingin misalnya mobil listrik versus mobil bensin. Atau bandingin antara sama mobil listrik. Nah, kalau udah merasa cocok, baru mereka itu ngambil keputusan pembelian. Tapi kadang dipengaruhi juga sama diskon. Iya, kalau ada diskon biasanya makin-makin buat beli. Terus setelah beli, Masuk ke post practice behavior, kalau mereka puas, mereka pasti rekomendasi ke orang lain. Kalau nggak puas, bisa jadi mereka malah kasih review negatif. Kalau dari sisi strategi lain gimana? harus ada promo atau cicilan yang lebih ringan. Bisa juga kerjasama dengan pemerintah buat subsidi. Selain itu, infrastruktur charging station harus diperbanyak. Test drive juga penting supaya orang lebih yakin. Dan jangan lupa pakai influencer biar lebih dikenal, apalagi buat target anak muda dan orang kota. Menurut kamu, Bapak itu harus ngapain biar orang cepat tertarik? Menurut aku adalah edukasi konsumen harus dijelasin keuntungan mobil listrik, misalnya cara hemat agar jangka panjang. Selain itu penting juga untuk jelasin charging biar mereka tuh nggak takut lagi. Jadi keputusan membeli mobil listrik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan prosesnya juga lumayan panjang. Ya, makanya perusahaan itu harus memilih strategi yang tepat agar konsumen makin yakin untuk memilih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.